jiwaku pun memujimu. Jiwaku memujimu Tuhan. Sungguh besar Kau Allah, Tuhan sungguh besar. Sungguh besar Kau Allah. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang masih boleh Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami ada saat pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, melainkan ini karena kasih dan anugerah yang masih Tuhan boleh berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami rindu bersama-sama jemaat Tuhan. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan melalui ibadah Zoom ini. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah secara virtual, tapi Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya boleh duduk lagi. Dan kita akan memuji Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita boleh sambil tepuk tangan. Kita masukkan kita menyanyikan lagu ini. Gerbangnya dalam menyadarkan puji
Tuhan, jemaat kalian, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny. Tapi sebelumnya kita juga mau siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta Tuhan untuk menyentuh setiap hati kita supaya hati kita siap untuk boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama katakan, Tuhan sentuh setiap hati kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita mengangkat pujian, katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Pada Ibu Jenny saya persilahkan. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Halo. Boleh lambaikan tangan kita, tanda kita masih ada di sini, dan saya tidak berbicara sendiri. Oke, puji Tuhan. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke ya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, sentuh hati kami, ubah hati kami Tuhan, sehingga pada saat kami menyiapkan hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya hanya perkataan Tuhan saja yang boleh kami dengar. Dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu, biarlah perkataan Tuhan saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, selamat tahun baru Imlek buat kita yang merayakan ya, karena ini masih suasana Imlek. Kungsi Sinien Tasya ya. Selamat tahun baru buat kita semua. Nah, tentunya pada saat kita tahun baru kemarin banyak makanan yang kita makan ya, yang lemak-lemak, yang manis-manis, betul nggak? Yang makan lemak lah sama manis, coba beri reaksi dulu. Kasih jempol, atau lambaikan tangan, reaksi. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang makan, bukan tentang makan, tapi tentang puasa. Ya, setelah kita makan besar, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Puasa antara kewajiban dan kebutuhan. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang puasa? Nah, teman-teman yang bisa chat, boleh chat ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang puasa? Oh, ada yang bilang puasa itu, nggak makan. Puasa itu nggak minum. Puasa itu supaya irit. Puasa itu, supaya kurus, diet gitu ya. Ada jawaban yang lain? Boleh di chat. Ya. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang puasa? Nah, pertanyaan lagi, kapan terakhir kali kita puasa? Kapan terakhir kali kita puasa? Aktif kita ketika kita berpuasa. Apa yang Alkitab katakan tentang puasa? Nah, kalau kita search di Google, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu puasa? Puasa itu adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Jadi ini dilakukan dengan sengaja, ya, terutama berhubungan dengan keagamaan. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi apa kata Alkitab tentang puasa? Nah, itulah yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita semua yang di rumah, siapkan Alkitab kita. Markus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Nah, yang di rumah boleh membacanya dengan suara keras ya, tapi yang di Zoom tetap di mute saja supaya suara kita tetap terdengar di tempat kita masing-masing dan tidak mengganggu yang lain. Oke? Markus pasal 2 ayat ke-18 sampai ke-22 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat yang ke-21, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Amin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suatu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis ya, ini Yohanes Pembaptis yang diceritakan di sini. Suatu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga murid-murid orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Yesus, kenapa sih murid-muridmu tuh nggak puasa? Sedangkan kami, murid-murid Yohanes Pembaptis, orang-orang Farisi, semuanya berpuasa gitu ya, semuanya berpuasa. Apa yang terjadi? Kenapa kamu nggak ikut? Kenapa murid-muridmu nggak ikut?" Nah, saudara perlu ketahui bahwa
kebiasaan orang Yahudi itu mereka sering berpuasa secara rutin ya, secara rutin itu 2 kali dalam 1 minggu. Ya, 2 kali dalam 1 minggu. Nah, ini jelas kita juga bisa baca di Lukas 18, suatu ketika Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak saat itu, bahwa suatu ketika ada seorang Farisi dan kemudian seorang pemungut cukai sama-sama masuk ke bait Allah untuk berdoa. Dan ketika itu apa yang menjadi doa daripada si orang Farisi ini? Farisi ini mengatakan, aku bukan perampok. Tuhan, aku bukan orang lalim. Aku bukan pejinah. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku berpuasa loh 2 kali dalam seminggu. Dan aku memberikan persepuluhan dari semua penghasilanku. Nah, jelas di sini orang Farisi itu berpuasa secara rutin. Karena itu merupakan kebiasaan dan adat yang selalu dilakukan. Nah, apa yang Yesus katakan menjawab pertanyaan daripada murid-murid Yohanes Pembaptis. Yesus tidak secara langsung menjawab. Mengapa dia tidak meminta murid-muridnya puasa? Tapi Yesus malah mengajukan pertanyaan kembali. Dapatkah mempelai laki-laki ketika ada bersama dengan murid-murid, ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, bisakah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa? Pertanyaan itu kembali diajukan. Jadi pertanyaan dijawab Yesus dengan pertanyaan. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa saat mempelai bersama mereka? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, mempelai itu berbicara tentang apa? Mempelai itu adalah pengantin, bukan? Di mana ada pengantin? Di rumah duka? Tentunya bukan. Di mana ada pengantin? Tentunya ada di rumah pesta. Nah, pesta itu melambangkan apa? Pesta itu melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan, melambangkan ada tawa, ada kemeriahan, dan di dalam pesta pasti ada makanan dan minuman yang banyak. Betul ya? Semua orang kita sudah pernah pergi ke pesta dan menikmati makan minum di sana, bukan? Nah, itulah yang terjadi ketika kita pergi ke pesta atau adakan pesta. Nah, Yesus menjawab pertanyaan dari murid Yohanes Pembaptis ini dengan ini. Gak bisa loh, ketika mempelai ada bersama dengan murid-murid, gak mungkin murid-murid bisa berpuasa. Nah, sebaliknya, puasa itu apa? Puasa itu melambangkan kesedihan, melambangkan penyesalan, melambangkan duka cita. Ada waktunya, kata Tuhan di ayat ke-20, ada waktunya akan datang ketika mempelai itu diambil dari mereka. Ketika Yesus diambil dari murid-murid, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan di atas kayu salib. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara semua. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu gak sih kita puasa? Coba kita boleh jawab, kasih reaksi. Kalau yang bilang perlu, boleh kasih jempol. Nah, yang bilang perlu ya. Yang gak menjawab juga ada ya. Masih bingung berarti ya. Nah, perlu gak sih kita puasa? Nah, Alkitab mengatakan, iya. Ya, perlu. Karena Yesus jelas di ayat ke-20 mengatakan, oh murid-murid tidak perlu berpuasa selama-lamanya. Enggak ada Alkitab yang menuliskan seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Waktunya akan datang. Berarti ada saatnya nanti murid-murid akan berpuasa. Ada saatnya orang-orang Kristen berpuasa. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa ketika mempelai itu diambil dari mereka. Apa hubungan puasa dengan baju baru, dengan kain baru, dengan kantong anggur lama? Itu ada di pembacaan nats kita tadi. Apa sih puasa? Kok ada hubungannya dengan kain lama, kain baru, kantong lama, kantong baru, ya? Nah, baju tua itu dia seperti apa ya kalau saya ibaratkan seperti daster ya. Ibu-ibu di sini suka pakai daster ya tentunya ya. Nah, ini saya juga ada daster saya yang sudah lama gitu ya.
sudah pudar warnanya, ya. Sebagian juga udah ada sobek-sobek. Biasanya ibu-ibu itu semakin pudar, semakin lama dasternya itu semakin suka pakainya. Bener nggak? Bener ya? Semakin adem katanya gitu ya. Nah, ini kalau sobek, ada yang sobek ya, daster yang tua ini. Kemudian saya ambil lagi baju saya yang baru, saya potong baju saya yang baru ini untuk menambal daster saya yang sobek tadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak akan memakan waktu lama, bukan? Daster yang sobek sedikit tadi malah akan tambah sobek lebih banyak. Karena kain yang baru merusak kain yang lama. Betul? Nah, demikian juga Yesus bilang, anggur yang baru gak bisa taruh di kantong anggur yang lama. Karena akan semakin rapuh kantong yang lama itu. Dan dua-duanya akan terbuang percuma. Nah, kalau begitu apa sih hubungan dengan puasa? Nah, kain lama, baju lama, kantong lama itu merupakan hukum atau aturan-aturan agama, tapi tanpa pemahaman yang benar. Jadi Yesus mau mengatakan baju tua itu adalah hukum-hukum agama, aturan-aturan agama, tapi tanpa pemahaman yang benar. Sedangkan kain baru, anggur baru, baju baru itu melambangkan Yesus dan ajaran-ajarannya. Jadi jelas di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid yang mendengarkan di sana, kita tidak lagi, yang terpenting bukan lagi ritual puasanya. Yang terpenting bukan lagi nggak makan dan nggak minumnya. Ya. Jadi yang terpenting apa? Yang terpenting bagaimana sikap hati kita ketika kita berpuasa. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan ketika kita berpuasa. Bagaimana kita menanggalkan sifat-sifat buruk kita, bagaimana kita menanggalkan kejahatan kita ketika kita berpuasa. Itu yang penting, kata Yesus. Jadi bukan lagi ritual-ritual, aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, tapi masih melakukan dosa, tetapi masih melakukan kejahatan. Kembali bertanya, perlukah orang Kristen puasa? Ya, dengan tegas, dengan jelas firman Tuhan mengatakan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan itu ditunjukkan juga oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana ia juga berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanannya, dan kemudian dibawa oleh roh, dicobai oleh iblis. Bagaimana pentingnya puasa, Yesus ajarkan kepada kita dan ia melakukannya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga berpuasa. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, dia tidak makan dan tidak minum. Pernah ya. Nah, Paulus, dia juga 3 hari tidak melihat. Ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, 3 hari dia tidak dapat melihat. Dan 3 hari juga ia tidak makan dan tidak minum. Esther, kita lihat. Esther mengajak orang-orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa 3 hari lamanya. Supaya apa? Supaya keselamatan, untuk menyelamatkan bangsanya. Daniel berpuasa, tapi cara Daniel berbeda. Daniel puasa 10 hari, gak makan daging, gak makan makanan raja, tapi hanya makan sayur dan air putih. Nah, siapa lagi? Ayub. Ayub pernah puasa? Pernah. Dia puasa bicara selama 7 hari 7 malam. Meskipun teman-temannya ada di samping dia, dia tidak diajak bicara. Ya, Hana itu siapa? Hana itu seorang nabiah. Dia seorang janda. Seorang yang berusia 84 tahun. Tidak muda lagi, bukan? Tapi dia berpuasa, puasa. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dikatakan di Lukas pasal yang kedua. Siapa lagi? Musa. Musa pernah berpuasa? Pernah. 40 hari 40 malam di atas gunung. Ketika ia mau menerima perintah Tuhan. Elia, di satu raja-raja, 40 hari 40 malam ia juga berjalan
sampai ke Gunung Horeb dan tidak makan dan tidak minum. Nah, puasa orang Kristen tentunya tidak sama seperti puasa agama yang lain. Ya, kalau agama yang lain mungkin puasanya sudah ditentukan, harus bulan ini, harus hari ini, harus berapa jam bukanya gitu ya. Tapi puasa orang Kristen tidak sama. Kita bisa bebas lakukan kapan kita mau puasa, berapa jam kita mau puasa. Cara puasa kita juga beraneka ragam, sesuai dengan kemampuan dan juga hati kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara bisa berpuasa dengan mengurangi makanan tertentu, apa yang menjadi kesukaan kita. Jadi bukan, oh aku nggak suka sayur, aku puasa sayur aja deh. Bukan begitu ya. Nah, puasa yang Tuhan inginkan yaitu menangkal atau mengurangi apa yang kita suka. Sehingga kita bisa fokus apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, mengurangi makanan tertentu kalau kamu suka daging, kalau kamu suka bakmi, kalau mungkin kamu suka sushi atau fast food, ya, Coca-Cola, ya, setiap hari minum Coca-Cola 2 botol misalkan ya. Nah, engkau bisa melakukan puasa mengurangi makanan-makanan yang kamu suka. Sambil tentunya berdoa, baca firman. Ya, jadi bukan puasa kemudian tidur tidak melakukan apa-apa. Tapi pada saat puasa, mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, puasa bisa juga kita lakukan dengan mengurangi aktivitas kita. Misalkan karena pandemi nggak bekerja di luar, WFH, ya. Nah, atau sekolah kuliah di online, sehingga banyak waktu kita yang kita habiskan untuk nonton drama Korea, nonton apa lagi? Nonton film action, ya. Seharian berhari-hari lihat HP. Nah, itu kita bisa puasa aktivitas itu. Ya, kurangin mungkin, ya. Terus apalagi aktivitas yang sering kita lakukan sehingga kita tidak dapat punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Main games, medsos, apalagi belanja online mungkin, ya itu mungkin kita lakukan secara rutin sampai-sampai kita lupa kewajiban kita sebagai anak Tuhan untuk baca firman, untuk dekat sama Tuhan. Pernahkah kita berpuasa? Puasa bukan lagi sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu nothing jika kita sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu akan menjadi something, akan menjadi sesuatu yang bernilai kalau kita lakukan dengan iman sebagai bagian dari ibadah. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, puasa itu merupakan salah satu latihan badani. Nah, puasa itu dikatakan terbatas gunanya kalau kita lakukan dengan tidak benar. Hanya menahan lapar dan haus. Tapi ibadah itu, puasa itu berguna dalam segala hal karena ketika kita berpuasa, kita menangkap janji-janji Tuhan. Karena ketika kita berpuasa, Tuhan banyak berbicara kepada kita lewat firman Tuhan di mana kita merenungkannya siang dan malam ketika kita berpuasa. Dan itu berguna untuk hidup kita, baik saat ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Nah, bagaimana sikap kita atau wajah kita ketika berpuasa? Nah, ini juga diajarkan oleh Alkitab. Jangan ketika kita berpuasa, satu RT tahu kita berpuasa. Karena kita berjalan ke Indomaret dengan wajah yang lemas. Ya. Jangan ketika kita berpuasa, satu kantor dari lantai 1 sampai lantai 10 tahu kita berpuasa. Karena muka kita muram sepanjang hari itu. Ya. Nah, Matius 6 ayat 16 mengajarkan kepada kita, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Seperti orang munafik. Ya, seperti orang Farisi. Berpuasa. Oh, tapi sombong. Satu kebanggaan rohani jadinya. Oh ya, aku selalu lihat tuh aku puasa. Aku lebih suci ya dari kalian. Aku lebih saleh dari yang lain. Ya,
Tuhan tidak inginkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, puasa, Bapak Ibu Saudara, tidak membuat kita berkuasa. Nah, ayo kita katakan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Puasa tidak membuat berkuasa. Puasa tidak bersifat magis. Jadi puasa itu bukan seperti sulap yang mengubah kita jadi tiba-tiba berkuasa, punya kekuatan yang luar biasa untuk melawan orang gitu ya, untuk berkelahi dengan orang gitu ya, enggak. Nah, puasa tidak membuat kita berkuasa, tapi yang penting apa? Penundukan diri kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan, itu yang penting. Ya. Satu kali ada seorang ibu protes kepada pendetanya, karena 2 minggu yang lalu itu pendetanya baru berkhotbah tentang bagaimana jemaat tuh harus berpuasa ya. Karena kita memasuki masa-masa Lent untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, ibu ini berpuasa 40 hari. Dia nggak makan, nggak minum gitu ya. Tapi kemudian dia protes kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, aku sudah berpuasa 40 hari lengkap tanpa bolong. Tapi kenapa suami saya nggak berubah, Pak Pendeta? Dia tetap main perempuan, dia tetap pulang malam, dia tetap tidak memperhatikan keluarga. Dari percakapan via telepon dengan pendetanya, ibu ini ngoceh terus, ya, maki-maki suaminya terus di telepon itu. Dan kemudian Pak Pendetanya bilang apa? Ibu, jangankan ibu berpuasa 40 hari, 40 tahun pun ibu berpuasa tidak berguna, tidak akan mengubah suami ibu. Karena apa? Karena ketika ibu berpuasa, ketika kita berpuasa, kita tidak menundukkan diri pada Tuhan, kita tidak menundukkan diri atas firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Harus mengampuni. Ibu mengampuni enggak? Enggak. Mana bisa saya mengampuni suami saya yang sudah begitu jahat. Nah, puasa ibu, puasa kita tidak membuat kita berkuasa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau pada saat kita berpuasa, kita menundukkan diri kita, menanggalkan ego kita, dan berikan sikap hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Itu puasa yang benar di hadapan. Ya. Apakah masih bersama saya? Suara saya terdengar? Oke. Nah, jadi bagaimana? Kapan kita harus berpuasa? Kapan orang Kristen harus berpuasa? Ketika kita mengalami kelemahan rohani. Pernah nggak mengalami kelemahan rohani? Pernah nggak merasa Tuhan itu kok jauh banget ya? Kok persoalan saya semakin banyak, yang satu belum selesai, yang kedua datang. Yang kedua belum selesai, yang ketiga sudah datang. Pernah nggak? Nah, ketika kita mengalami kelemahan rohani, saat itulah kita perlu berpuasa. Tuhan tuh nggak pernah jauh, Bapak Ibu Saudara. Kitalah yang biasanya menjauh dari Tuhan. Mari ketika berpuasa, ambil waktu intim kita bersama dengan Tuhan, hanya berdua. Saya bersyukur sudah 5 hari ini kita memasuki puasa Lent. Saya biasanya sulit untuk bangun pagi ya, karena tidurnya juga cukup malam. Nggak pernah di bawah jam 12 malam. Dan saya memang kalau bangun pagi itu kalau kerja tuh jam 6 gitu ya. Tapi ketika Miss Paulian waktu itu mengajak kita semua yang berpuasa, menghimbau kita jemaat Tuhan berpuasa, yuk kita memasuki masa Lent. Kita ini adalah abu, kalau kita tidak datang di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, kapanpun kita akan bisa tidak ada lagi. Dan di mana tempat kita ketika kita nggak ada. Ya, kita perlu firman. Di tengah-tengah kondisi situasi hari-hari ini yang begitu jahat, hari-hari yang begitu jahat, kita butuh firman untuk menjadi kekuatan kita sebelum kita melakukan aktivitas. Saya berusaha untuk bangun pagi. Dan ternyata bisa, gitu ya. Ternyata bisa, saya bangun jam 5, ternyata bisa. Nah, kita puasa kalau kita berniat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada kesungguhan, nggak ada komitmen, akan sulit untuk kita lakukan. Ambil waktu intim sama Tuhan, baca firman, saya berdoa, minta Tuhan terus berbicara kepada saya sepanjang hari itu. Ketika kita mengalami kelemahan rohani,
mari kita berpuasa. Kapan kita berpuasa lagi? Ketika kita mengalami pergumulan khusus. Pergumulan khusus tentang sakit penyakit kita mungkin. Ketika kita mau memulai pelayanan pemulihan. Nah, saya pernah lakukan itu. Ketika saya akan melayani di camp pemulihan, saya berpuasa. Satu tim kami berpuasa. Kita berdoa. Ketika memulai bisnis, ketika ada masalah pergumulan dalam keluarga, anak-anak yang nakal, narkoba, mari datang bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa bisa untuk orang lain? Tentu bisa. Jadi berpuasa, berdoa bukan hanya untuk kita sendiri. Kita bisa berdoa, berpuasa untuk bangsa, untuk kota kita, ya, untuk orang-orang di gereja kita. Mari kita lakukan bersama. Yang ketiga, kapan kita perlu berpuasa? Ketika kita mau mengambil keputusan. Keputusan apa yang besar yang kita mau lakukan dan kita bingung untuk memutuskan, mari kita berpuasa. Kapan? Ketika engkau hendak menikah. Ketika engkau harus memutuskan untuk menikah. Ketika engkau memutuskan tempat kuliah mungkin. Ketika engkau memutuskan pekerjaan mana yang harus kamu ambil. Karena ada 2 atau 3 atau lebih tawaran yang akan kamu pilih. Dan engkau bingung mana yang harus engkau pilih. Datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta suara Tuhan. Nah, ketika kita lemah rohani, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita meminta jawaban dari Tuhan atas keputusan-keputusan yang kita ambil, mari kita datang di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, fasting, itu merupakan sarana anugerah yang luar biasa. Kita bisa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita menanggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita menanggalkan dosa-dosa kita, kita menyesal dan kita akui di hadapan Tuhan ketika kita berpuasa. Dan ketika kita berpuasa, kita merindukan kedatangan Tuhan. Pada saat mempelai itu diambil dari mereka, ketika itulah mereka akan berpuasa. Saat ini, kita tidak melihat Yesus, bukan? Yesus ada di surga, menyediakan tempat buat kita. Dan firman Tuhan katakan, ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput engkau, supaya engkau bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, aku akan membawa kamu. Itu janji Tuhan. Dan ketika kita berpuasa, kita merindukan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita yang kedua kali. Dengan memberikan spirit dan semangat yang baru buat kita. Untuk kita mempersiapkan kedatangannya. Apa yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini? Visi gereja kita. Misi gereja kita. Membuat setiap jemaat Tuhan murid Kristus. Mari kita menantikan kedatangannya. Dengan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dengan mengikuti setiap jejak-jejak kaki Tuhan. Berjalan seperti Yesus berjalan. Dan menuruti setiap perkataannya. Meneladani setiap teladan hidup Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan ketika kita berpuasa. Nah, kembali kepada tema kita tadi. Puasa, apakah wajib atau kebutuhan? Saudara bisa jawab sendiri. Dan saya di depan saya ini ada helm. Nah, helm ini kalau buat pengendara motor, pada saat akan berjalan di jalan raya, memakai helm menjadi kewajiban atau kebutuhan. Kewajiban, karena kalau nggak pakai helm, pasti ditangkap polisi, prit gitu ya. Nah, tapi apakah juga merupakan kebutuhan? Betul, dia kewajiban dan juga kebutuhan. Demikian juga kalau kita pakai mobil, saya sering menegur anak saya, ayo pakai safety belt ya. Dia bilang apa? Nggak ada polisi di tempat ini. Nggak ada polisi bukan berarti tidak perlu memakai safety belt. Tidak polisi, kita tetap memakai safety belt karena kita butuh untuk supaya kita selamat. Betul? Nah, puasa, apakah kewajiban atau kebutuhan?
Kewajiban karena memang Tuhan meminta kita puasa. Berpuasalah. Dan itu juga merupakan kebutuhan saudara dan saya. Karena ketika kita berpuasa, kita mendengar Tuhan lebih jelas. Ketika kita berpuasa, kita lebih lagi fokus mendengar suara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi berapa orang di tempat ini yang hari ini siap komitmen, ya betul Tuhan, aku gak pernah berpuasa selama ini. Aku selalu memuaskan hawa nafsuku dengan makanan dan minuman. Dan lupa akan waktuku berdua bersama dengan Tuhan. Hari ini, lewat firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama. Mari kita mulai. Dengan full heart. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan tekad yang bulat. Kita lakukan dengan kerelaan. Bukan dengan paksaan. Selamat menikmati Tuhan dengan berpuasa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu semua kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk perkataan Tuhan yang sudah hari ini menegur kami. Mengajarkan kami. Memberikan pencerahan baru buat kami. Bagaimana kami penting untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang boleh mengubah pemahaman kami yang salah selama ini. Dan ubah kami, Tuhan, menjadi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan puasa dengan pemahaman yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami berdoa saat ini atas kondisi banjir yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa titik di Jakarta, Depok, dan juga Tangerang, Bekasi. Kami berdoa Tuhan Kau menjadi penolong saudara-saudara kami yang mengalami dampak banjir ini. Pada saat mereka harus mengungsi dan meninggalkan rumahnya, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran buat mereka untuk melaluinya. Tuhan kami berdoa agar supaya orang-orang yang mengalami banjir ini, saudara-saudara kami yang mengalami banjir ini, mereka mampu melihat penyertaan Tuhan. Mereka boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka yang di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan ini. Dan Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya pemerintah kami diberikan kesanggupan untuk cepat menanggapi dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Dan juga khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan logistik di mana mereka harus makan, mereka harus minum, dan biarlah itu semua dicukupkan di dalam anugerah Tuhan. Bapak kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat juga buat mereka, sehingga mereka mampu untuk menanggulangi kondisi banjir ini yang sudah sering terjadi setiap tahunnya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk pemberian vaksin COVID-19 yang sudah boleh mulai dijalankan. Kami berdoa Tuhan Yesus dan kami percaya ini boleh menjadi sarana anugerah Tuhan buat kami semua untuk mengurangi penularan COVID-19 yang saat ini masih pandemi Tuhan. Dan kami percaya Bapak di masa yang akan datang bahwa anak-anak Tuhan, kota kami, bangsa kami, juga bangsa-bangsa yang lain boleh dibebaskan daripada pandemi ini. Kami percaya Bapak, pemberian vaksin ini juga boleh didistribusikan dengan tepat dan juga dengan menyeluruh dan merata. Sehingga tidak ada satu oknum apapun yang boleh mengambil bagian yang merugikan daripada negara dan merugikan rakyat banyak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat kami, untuk kami yang secara kerohanian kami sering melupakan akan Tuhan, bahkan kami sering lemah, mengalami kelemahan rohani, khususnya selama pandemi 1 tahun ini. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap kami yang merasa takut berkelebihan. Kami berdoa buat setiap kami yang merasa khawatir. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga dan keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau melawat kami. Jangan biarkan pergumulan kami membuat kami jauh daripada Tuhan. Membuat kami meninggalkan persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah hari Minggu. Tapi biarlah kami boleh mengerti Bapa,
bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kami pada saat kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap firman yang sudah boleh kami dengarkan hari ini. Kami boleh ingat dan kami boleh jadikan satu rema, menjadi kekuatan buat kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Berkat Tuhan akan kita terima melalui hambanya Ibu Pendeta Pauliang. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati, pikiran kita, terimalah berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, anugerah, kuasa, penghiburan dari Allah Tritunggal menyertai Anda sekalian, mendampingi Anda di dalam perjalanan rohani masa Prapaskah ini, memampukan Anda lebih peka kepada pimpinannya, lebih peka ketika dia berbicara, lebih taat ketika dia memimpin, membantu kita di dalam setiap kehidupan kita, dimulai dari keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dalam pekerjaan Anda. Tuhanlah yang menyertai engkau, memampukan engkau hidup seturut firman-Nya, hidup menjadi seperti Yesus, murid Yesus yang dimanapun Anda berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kita berdoa masing-masing. Tidak banyak pengumuman, hanya mengingatkan saja. Jadi kita minggu ini, tentu situasi kita ini masih cukup luar biasa ya. Situasi masih cukup luar biasa, masih banyak hal yang harus kita cermati. Jadi tentu kita, saya hanya menghimbau terus supaya kita bisa mengambil masa Prapaskah ini sungguh-sungguh mencari waktu seperti khotbah kita, mencari waktu untuk dekat dengan Tuhan. Lakukan puasa apapun bentuknya, komitmen Anda dengan Tuhan, lalu komitmen Anda yang sudah kita ikrarkan waktu Rabu Abu, lalu setiap hari Rabu kita akan ada bersama untuk refleksi, renungan dari masa Lent ini. Kita boleh sharing, kita mendoakan perjalanan rohani kita bersama, saling menguatkan. Dan nanti Anda bisa baca di Warta, ada juga yang ulang tahun, dan sedikit juga pengumuman nanti kita minggu pertama tentunya masih ada perjamuan kudus. Dan ini saat ini kita bukan hanya pandemi, tapi ada banjir di genangan di mana-mana yang beberapa tempat hari ini bahkan mereka ibadah di Zoom pun tidak bisa karena banyak pemadaman listrik, tidak ada sinyal. Kita bersyukur hari ini
kita masih bisa ibadah di Zoom dan di YouTube. Puji Tuhan untuk teknologi yang boleh dipakai Tuhan menjadi sarana anugerah. Jadi kita akan usahakan apa yang terbaik membuat kita boleh tetap bersama beribadah kepada Tuhan sebagai satu keluarga rohani, satu tubuh Kristus. Lalu masa Prapaskah ini mari kita jalani. Nanti pengumuman selanjutnya itu kita akan juga ada mungkin connection time diubah waktu hari Kamis Putih, lalu ada Jumat Agung, dan tentu ada juga Paskah tanggal 3 April lah, Paskah tahun ini 4 April. Dan bagi kita yang masih juga diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita, dan kita doakan untuk setiap majelis penata layan yang memakai, boleh memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita juga ada pokok-pokok doa, boleh terus kita doakan, bawa di dalam doa pribadi kita. Dan tentunya juga kita sebagai gereja mendukung setiap upaya untuk memerangi memerangi virus corona. Jadi tetap jaga, sekarang bukan hanya 3M, maju ke 5M gitu ya. Kalau tidak ada kepentingan, apalagi banjir-banjir, lebih baik stay at home. Terjebak banjir, habis waktu, habis tenaga, emosi juga tidak stabil. Jadi lebih baik juga stay at home. Dan tentu kita juga mendukung pemerintah di dalam program vaksin. Kemarin saya sudah sharing juga untuk link buat jemaat kita yang sudah senior, lansia, sudah mulai ada pendataan. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, boleh telponi saya, Ibu Jenny, Contau Daniel, atau Aliong. Kalau butuh bantuan untuk mengisi data juga ya. Itu saja, sekian untuk warta kita hari ini. Yang masih mau stay di Zoom untuk say hello, silakan. Mungkin yang di YouTube, selamat hari Minggu. Kalau mau masuk Zoom lagi, silakan. Silakan lanjutkan dengan persekutuan ya. Ada yang lain mau ditambahkan? Kita foto dulu ya, jangan lift ya, semua buka kamera. Yefta bisa bantu untuk ambil foto. Aduh, Ibu Metriani masih di rumah sakit, Ibu. Kita doakan lah ya habis foto. Ya. Oke, habis foto kita doakan. Leong mau fotoin atau gimana, Leong? Biarlah Engkau menjamah, Engkau mencurahkan anugerah kesembuhan bagi Ibu Metriani. Kami tidak tahu pasti apa yang bisa kami lakukan, tapi kami tahu, Tuhan, kami boleh berharap kepadamu. Tuhan, curahkan anugerah-Mu. Berkati istirahatnya, berkati obat-obat yang dipakai. Engkau juga berkati dan pakai seluruh tim medis. Berikan mereka hikmat yang datang dari surgawi. Sehingga ketika mereka melakukan diagnosa, mereka memiliki kejelian yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Mereka tahu memberikan nasihat dan treatment yang terbaik. Di atas